Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian mengancam akan memecat kepala daerah yang tidak mentaati aturan protokol COVID-19. Apakah termasuk berlaku buat Anies Baswedan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan KB Nusantara. Hari ini hari Kamis tanggal 19 November 2020. Saya akan memberikan informasi yang cukup serius dan mengkhawatirkan, yakni bahwa kepala daerah, yakni gubernur, bupati, wali kota diancam akan dicopot, akan dipecat oleh Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian kalau bandel ikut melanggar aturan protokol COVID-19 di daerahnya masing-masing. Nah, baik, saya bacakan saja beritanya ya. Ini ditulis oleh tempo.co. Judulnya instruksi soal kerumunan massa, Tito Karnavian ancam berhentikan kepala daerah. Ditulis oleh Tempo hari ini Kamis 19 November 2020. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian baru saja menaikkan instruksi Mendagri nomor 6 tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 Rabu 18 November 2020. Instruksi yang ditujukan bagi gubernur dan wali kota bupati tersebut diteken untuk memastikan kepala daerah mendukung upaya pengendalian COVID-19, khususnya memastikan tak adanya kerumunan massa di tengah masyarakat. Ini barangkali imbas dari peristiwa DKI Jakarta kemarin ya, sehingga Pak Tito harus tegas seperti ini. Saya lanjutkan, perihal kerumunan ini sudah muncul sejak poin pertama dari total 6 poin yang ditekankan dalam instruksi ini. Di poin pertama, para kepala daerah diminta secara konsisten menegakkan protokol kesehatan COVID-19 berupa memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi melanggar protokol tersebut. Di poin kedua, hal ini ditekankan kembali dengan instruksi untuk melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan COVID-19 dan tidak hanya bertindak responsif atau reaktif. Mencegah lebih baik daripada menindak. Pencegahan, saya ulangi, mencegah lebih baik daripada menindak. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir. Tulis poin kedua instruksi tersebut. Oh, serius ini ya. Nah, ini bagi kepala daerah ya, Pak Gubernur, Pak Bupati, dan seluruh jajarannya dimanapun Anda berada. Dengan instruksi ini, peraturan baru ini, maka siap-siaplah Anda dicopot dari jabatannya kalau sengaja melanggar. Ya tentu aja ada aturannya, kapan kemudian Mendagri bisa mencopot kepala daerah. Nanti ada poinnya. Saya lanjutkan. Di poin ketiga, para kepala daerah sebagai teladan masyarakat diinstruksikan agar tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan. Hal ini yang kemudian banyak dikaitkan dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintah di daerah masing-masing harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan. Itu poin ketiga. Oke, serius. Ini ya, kita lanjutkan. Ini poin tentang
Mendagri bisa memecat kepala daerah ketika peraturan ini dilanggar. Saya baca nih. Mendagri Tito Karnavian pun memberi ancaman sanksi jika hal ini terus terjadi. Lewat instruksinya di poin keempat, ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Pasal 78, kepala daerah bisa diberhentikan. Oh, waduh, ini Pak Anies Baswedan bisa dak-dikduk ini, Jakarta ini. Berdoa aja Pak Anies, mudah-mudahan tidak termasuk dalam pelanggaran yang masuk dalam undang-undang ini. Dari total 9 poin yang membuat kepala daerah bisa diberhentikan, 2 poin yang disoroti adalah bila mereka dinyatakan melanggar sumpah garis miring janji jabatan dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf B dan tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf B. Hal ini kemudian ditegaskan oleh Tito di poin kelima instruksinya. Berdasarkan instruksi pada diktum keempat, kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenai sanksi pemberhentian. Tertuang di poin kelima. Saya ulangi. Berdasarkan instruksi pada diktum keempat, kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi pemberhentian. Tertuang di poin kelima. Poin keenam merupakan penegasan bahwa instruksi tersebut mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan alias per Rabu 18 November 2020. Oh, jadi ini berlakunya baru kemarin ya, hari Rabu, sekarang hari Kamis. Artinya boleh jadi kalau begitu Pak Anies Baswedan aman dong, karena instruksi ini belum berlaku. Oke, tetapi walaupun aman buat Pak Anies Baswedan, apalagi panjenengan adalah Gubernur DKI Jakarta, gubernur di mana ibu kota Jakarta berada, maka tentu saja harus memberikan contoh yang baik, contoh yang paling utama bagi kepala daerah lain di daerah. Karena Jakarta adalah pusat jantung ibu kota, pusat pemerintahan kita. Seandainya Jakarta tidak beres, maka akan berimbas kepada wilayah di daerah-daerah yang lain. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.